OK，各位弟兄姐妹，早上好！FGF 高兄，这样的荣誉，今天早上，我可以跟你们传达神的福音。Dan tema khotbah saya pagi hari ini adalah mengapa kamu begitu takut? Ya, karena penyakit ini lagi mendunia. Banyak orang yang lagi ketakutan. Ya, manusia begitu ringkih, saudara. Tak terkecuali musuh-musuh pendeta juga bisa takut. Ya, oleh sebab itu, mari kita dikuatkan dengan firman Tuhan. Yang pagi hari ini saya beri judul sekali lagi, mengapa engkau begitu takut. Saudara, di depan Anda ini ada gambar ya. Ketika Yesus lagi tidur di kapal yang begitu ringkih. Ini cerita klasik banget dan murid-muridnya dihantam badai. Yesus ada di sana. Mari sama-sama kita buka di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Saya bacakan dari Alkitab versi mudah dibaca. Dikatakan Yesus menghentikan angin ribut. Ketika malam tiba, Yesus berkata kepada muridnya, "Mari kita ke seberang danau." Mereka meninggalkan orang banyak dan naik perahu bersama dia. Ada juga perahu-perahu lain sih yang ikut juga bersama mereka. Angin kencang mulai bertiup dan ombak besar masuk ke perahu itu. Sehingga perahu itu hampir penuh dengan air. Yesus ada dalam perahu, tidur dengan kepalanya di atas bantal. Anda boleh lihat gambar itu, saudara ya. Yesus lagi tidur, kepalanya di atas bantal. Murid-muridnya membangunkannya, katanya, "Guru, apakah engkau nggak peduli sama kami? Kita akan tenggelam." Yesus berdiri dan menegur angin itu, katanya, "Diam, tenanglah." Angin ribut itu berhenti dan danau menjadi tenang. Katanya kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu takut? Kamu masih belum percaya ya?" Mereka sangat takut dan berkata satu dengan yang lain, "Siapakah orang ini sehingga angin ribut dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Saudara, hari-hari yang sulit ini terlalu banyak orang mudah kecewa, frustrasi, dan terlalu cepat untuk mengambil tindakan. Sehingga kerohaniannya begitu tidak kuat, begitu lembek menghadapi semua masalah kesulitan yang menghantam. Pertanyaannya adalah, apakah hari-hari ini ada gak dari kita yang mengalami persoalan yang begitu berat? Mungkin saudara ditipu mitra usaha, suami selingkuh, ya, atau istri selingkuh. Jomblo forever, gagal nikah, kena PHK, ditinggal pacar, uang kuliah nggak ada ya, cita-cita yang tertunda, yang nggak kesampaian, kehilangan orang yang disayangi. Kita bisa sebutkan dari A sampai Z, saudara. Hari ini, siapa yang tadi pagi bangun aja matanya udah ngembeng, udah mau nangis, ya. Masalah begitu menarik atensi kita, saudara. Yang kira-kira menyedot tenaga kita hampir 100%, kita pikirin masalah ini. Ya. Bangun pagi bengong, siang bengong, sore bengong, malam bengong, saudara. Ya. Yang kerja di pabrik hati-hati bengong. Teman saya, kakaknya kerja di pabrik bengong, jempolnya hilang. Kena masuk ke mesin, saudara. Ya. Rasanya saya udah nggak mampu, pastor. Baca firman udah meratap, berdoa, nangis, ya. Udah semua. Aku nggak tahu lagi harus bagaimana. Kayaknya cocok banget tuh ayat ke-38 tadi. "Yesus, engkau nggak peduli ya sama kami? Kami ini sudah mau tenggelam." Nah, Yesus, katanya Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, engkau sangat terbukti. Mana buktinya Tuhan? Mana buktinya? "Pertolonganmu begitu ajaib, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja." Mana tanganmu Tuhan? Bantu dong, Yesus, Guru. Apakah engkau tidak peduli kepada kami? Kita ini akan tenggelam. Kira-kira begitulah yang timbul
dalam hati Anda dan saya. Saudara, Yesus semasa hidupnya dia mengajar murid-muridnya dengan 3 metode. Saudara boleh catat, ambil pensil, ambil kertas, saudara catat, atau saudara pakai gadget, saudara ketik. Yang pertama, metode yang diterapkan Yesus adalah mengerti kebenaran. Kita harus pakai kacamata Kristus. Kita harus pakai cara pandang firman Tuhan yang ditaruh ya di dalam kacamata kita. Sehingga kita bisa melihat segala sesuatu dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita mengerti kebenaran firman Tuhan, perlahan-lahan Tuhan didik tuh. Tahu-tahu kita bisa hidup aja dalam kebenaran. Kalau kita mau intim dengan dia. Ya. Paling enggak kita mau berbuat dosa, kita ada penyesalan dan kita mau bertobat. Mengerti kebenaran, pakai kacamata Kristus dengan berdasarkan firman Tuhan. Itu dulu, itu dasarnya firman Tuhan. Yang kedua, cara Yesus mendidik murid-muridnya adalah menyaksikan semua yang Yesus lakukan. 5 roti 2 ikan, orang mati dibangkitkan, orang buta dicelikan, saudara, orang kusta jadi sembuh. Yesus membuat banyak sekali mujizat di TKP, saudara. Dan murid-muridnya menyaksikan sendiri mujizat itu. Para murid belajar langsung tuh dari pengalaman yang mereka lihat. Yang ketiga, Yesus ikut terlibat, ikut melibatkan kita dalam peristiwa itu. Jadi Yesus membawa Anda dan saya ikut terlibat dalam peristiwa itu. Ya salah satunya lewat kejadian Yesus dan para murid di atas perahu ini menghadapi badai. Ya Yesus selalu mau melibatkan Anda dan saya. Ya cara sistemnya itu seperti sistem berburu, saudara. Ya I do you see, I do you do. You do, I see, I send you go. Ya, I do, you see. Saya lakukan dulu, kamu lihat. Kemudian I do, you do. Kita lakukan sama-sama. Kemudian kamu lakukan, you do, I see. Oke, I send you go. Saya utus, kamu berangkat. Ya, Yesus mau kita ikut terlibat dalam karya keselamatan. Nah sekarang kembali lagi ke judul. Mengapa kita takut, saudara? Setiap dari kita percaya bahwa Tuhan Yesus kan Allah Maha Tahu ya. Semua yang sudah kejadian, ya, yang sekarang sedang terjadi, yang akan terjadi, Yesus tuh Maha Tahu. Amin. Ya, Dia Allah Maha Tahu, itulah dasar kebenaran kita. Nah, pertanyaannya adalah ayat 38 tadi. Yesus ada dalam perahu, tidur dengan kepalanya di atas bantal. Pertanyaan saya, tahukah Yesus bahwa taufan itu sedang terjadi? Tentu tahu, saudara. Ya, tahu, pastor. Karena hembusan taufan itu begitu keras. Bantingannya juga sangat bergejolak. Ya, saya masih ingat ketika saya kecil, kalau saya panas tengah malam, saya ketuk kamar papa mama. Mama, badan aku panas. Oh, papa mama panik. Sengantuk-ngantuknya mereka buka pintu, mereka cek saya, oke, kemudian saya tidur bareng-bareng mereka. Saya buka pintu. Saudara, angin kencang mulai bertiup. Ombak besar masuk ke perahu itu. Sehingga perahu aja hampir penuh dengan air. Jadi kalau kita lihat gambar tadi, Yesus tidur. Kakinya, badannya aja sudah kena air bahkan. Jadi demikian pula Yesus. Yesus saat itu pasti sadar. Dia pasti alert atas kejadian itu, saudara. Hentakan itu pasti membangunkan Yesus. Kecuali Yesusnya pingsan. Yesus pasti tahu, saudara. Ya. Pertanyaannya sekali lagi. Dengan kondisi seperti ini, kenapa Yesus gak langsung tampil menolong mereka, saudara? Yesus sengaja merem untuk melihat apa respon murid-muridnya. Saudara ingat Yohanes 11 ayat 6, kejadian Yesus dengan Lazarus? Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah, teman-teman sekalian, selama ini para murid sudah hidup bersama-sama Yesus tuh. Sudah lihat berbagai macam mujizat. Nah,
Saatnya Yesus mau melihat respon murid-muridnya, saudara. Maaf ya, teman-teman sekalian,各位弟兄姐妹, dengan permasalahan Anda dan sekarang, Yesus lagi sengaja merem, Bapak Ibu. Dia tahu, tapi dia ngintip, saudara. Tuhan pengen tahu respon Anda dan saya apa sih? Saat ini justru kualitas iman kita sedang dipertaruhkan. Nangkep ya, teman-teman sekalian ya. Tuhan pengen tahu, saudara. Dalam kapal yang mulai kemasukan air, Yesus diam-diam ngintip, saudara. Murid-muridnya lagi pada panik sekali nih. Panik sekali. Segala cara para murid sudah lakukan. Tetap saja taifung itu, angin taufan itu menyerang, saudara. Mereka takut. Lu cepet-cepet ya samperin Yesus. Yesus, apakah engkau gak peduli sama kami? Engkau gak peduli ya? Hah? Kita ini akan tenggelam. Saudara. Pertanyaan sederhana ya. Saya mau tanya, para murid dalam menghadapi tekanan seperti itu, sebenarnya apa sih yang mereka takutkan? Jawabannya ada di sana tuh. Para murid takut tenggelam, takut mati, saudara. Mungkin pagi hari ini teman-teman berkata, sekarang Tuhan sudah besar pasak daripada tiang. Kalau masalah tahan napas nih keadaannya, aduh, aku udah gak bisa napas lagi, muka udah biru, gitu ya. Saya lebayin sedikit ya. Padahal perut masih pada gendut-gendut semuanya. Jauh lah sampai kekurangan gizi, jauh, stok masih banyak, saudara. Kita wira-wiri aja masih naik kendaraan, masih naik mobil, masih naik motor. Yesus, ya, saya sih udah baca firman sekarang, ya. Udah lebih rajin lah gitu. Nyanyi lagu rohani juga udah sering. Ada tahu kau kue, doa bersama, saya juga udah mulai ikut, ya. Tapi jika situasi berlanjut seperti ini perusahaan kami ini udah diambang kehancuran. Sepertinya gitu ya. Nggak jarang dalam hati kita, ini kita mau ngomong nggak enak gitu. Kadang-kadang udah di tenggorokan atau baru di hati. Kadang-kadang ada suara mungkin, Yesus siapin duitnya dong. Paling nggak untuk kebutuhan sehari-hari aja deh, aku nggak buat foya-foya deh. Siapin dong, ya. Apa Yesus mau kami ini jadi orang Kristen miskin? Hah? Yesus seneng ya? Seneng ya? Kayak kurang lebih kayak begitulah. Ketika kita lagi nggak puas, saudara. Sekarang pertanyaan saya, kenapa sih kita khawatir? Jujur, saudara ya. Jawabannya, kita takut mati, sama takut hidup gak nyaman. Kita takut pikul salib, saudara. Ya, kalau para murid ketakutannya tenggelam dan mati. Saya mau katakan kita ini lebih parah. Kita ketakutannya bukan tenggelam dan mati. Tapi apa? Takut hidup gak nyaman, takut malu, saudara. Ya, takut pikul salib. Saudara, teman-teman sekalian, apakah masalah yang kalian hadapi terlampau berat? Berat sekali. Sampai-sampai harus merenggut nyawa. Kadang-kadang kita lebay, saudara, mikirnya. Yang kita pikirkan cuma masalah gua udah gede banget. Langsung padahal kita diskak mati sama pertanyaan tadi. Hah? Apakah masalahmu sampai-sampai harus merenggut nyawa, tah? Enggak kan? Saudara, hari ini diputusin pacar, begitu putus, apa di depan rumah pacar, kita langsung kayak orang kejang-kejang gitu, mati gua, ya kan? Nggak sampai mati, kalaupun Anda diputusin pacar gitu loh. Mungkin hari ini karena perform Anda nggak bagus, Anda dipecat kerjaan. Masa di depan pintu pabrik Anda udah kejang-kejang, mulut berbusa, aku mati? Ya nggak juga. Nggak sampai mati, saudara. Anda pulang masih bisa beli Indomie, dan Indomie itu ada 42 macam rasa. Saya nggak tahu di Kaohsiung berapa rasa, saudara. Saudara tahu bekas karyawan saya, dia buka toko pas di depan toko saya. Dan itu menyakitkan setiap hari, saudara. Saya harus lihat. Tapi itu kan nggak membuat saya mati. Ya kan? Pagi hari ini,
Coba kita self-check dengan pertanyaan kita ini. Masalah yang kita hadapi sampai-sampai bikin kita mati gak sih? Kayaknya enggak ya. Loh kalau enggak bikin mati, kenapa saya harus khawatir sampai begini? Hebat. Bengong seharian, takut, khawatir, saudara. Ya. Memang badai itu kencang. Saya masih ingat tsunami ya. Di Jepang, di Aceh kita lihat ya, itu air bah datang bebas, dia menggerus apa saja yang dia lewati. Guys, perahu Tuhan Yesus yang dinaiki bersama para murid hanya perahu kayu yang ringkih. Tetapi di dalam perahu ringkih itu ada pencipta alam semestanya. Ada Tuhan Yesus di sana. Anda boleh lihat gambar ini lagi, saudara. Kelihatan kan? Yesus ada di sana. Saudara, terkadang kesesakan dan masalah membutakan mata kita. Kita tidak melihat Tuhan dalam perahu kita, saudara. Yang ada hanyalah panik. Bagaimana ini, bagaimana itu. Kita lupa. Dalam perahu kecil yang ringkih itu. Dalam tubuh kita yang ringkih ini. Ada pencipta alam semesta. Yesus namanya, saudara. Ya, terkadang iman kita itu hanya iman yang suka nyuruh-nyuruh. Tuhan gua adalah Tuhan yang mampu menjawab doa gua. Segera, sekarang. Kalau nggak bisa jawab, itu bukan Tuhan gua. Parah, saudara. Ya. Ada masalah, kita lupa. Ada Tuhan di sini, saudara. Dia lagi ngintip. Respon kita itu seperti apa sih? Mungkin hari ini Anda ditipu, ditinggal mati. Ya. Kenyataan buruk bisa terjadi. Tapi iman kita harus piawai itu. Menelan keadaan itu. Karena itu merupakan satu paket didikan dari pendewasaan kita sama Tuhan. Ya, rohani kita harus melihat sisi ini secara keseluruhan. Jadi apapun yang terjadi, aku tahu bahwa inilah makna hidup saya. Kalau kita sadar ini, maka kita akan mendapat porsi 2 kali lipat. Ya. Kehidupan comfort zone, kenyamanan. Nggak ada. Nggak ada, saudara. One day juga kita akan mati. Dan selama kita hidup, kita harus pikul salib. Itu sudah syarat mengikut Yesus. Ya. Lukas 14 ayat 27 mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya. Kita harus pikul salib. Tapi manusia maunya melihat Yesus seperti, maaf, pembantu. Kadang-kadang ban serep. Suruh ini, suruh itu. Dat on time dong. Kita ibadah aja. Kita sepelekan. Sembarangan kita suruh-suruh Tuhan. Kalau kita mau ditolong, kita minta Tuhan on time. Kalau kita udah enak, kita lupa Tuhan, saudara. Sembarangan. Pagi hari ini Anda dan saya, mari kita bertobat. Kita harus sampai memiliki iman seperti Sadak, Mesak, Abednego. Saudara boleh lihat di gambar ini, saudara. Bahwa Tuhan punya cara untuk membantu kita. Rancangannya itu ajaib, saudara. Ya. Dikatakan dalam kitab Daniel 3 ayat 17-18, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya enggak, hendaklah Tuhanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan itu. Anda boleh lihat di gambar ini, saudara. Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan boleh tolong, boleh nggak tolong nggak apa-apa. Tapi lihat pertolongan Tuhan begitu nyata. Kebesarannya, perlindungannya, penyertaannya yang ajaib. Yesus ada di dalam api itu, saudara. Berempat di dalam sana. Saudara, pagi hari ini mungkin cita-cita nggak kesampaian. Atau sampai takut nggak dapat kerjaan. Lulus nggak tahu dapat kerjaan. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu kejadian ada seorang cewek lulus dari Australia, saudara. Dia terjun di Mall Emporium lantai 4.
Ya, dia lagi makan malam sama papa mamanya. Dia bilang, "Ma, aku mau ke WC." Tahu-tahu, kok ke WC nggak balik-balik nih anak, kata maknya gitu ya. Tahu-tahu dengar jeritan bahwa anak itu terjun di lantai 4 ke lobi. Eh, Ternyata kenapa? Karena dia lamar kerjaan, lulusan Australia, nggak diterima-terima. Saudara, padahal kan kalau nyari kerjaan nggak diterima nggak sampai bikin mati kan. Tapi dia stres yang bawa dia jadi bunuh diri. Buat apa? Manusia begitu putus asa, seolah-olah nggak ada Tuhan, saudara. Segitu tidak percayanyakah manusia? Segitu takutnyakah kita akan hidup ini? Ya. Terkadang firman Tuhan yang kita baca itu bertentangan dengan dunia yang kita nikmati begitu kuat. Ya. Terkadang jadi kita baca firman Tuhan nggak masuk akal. Padahal kita harus tahu kita harus taruh firman Tuhan itu di atas segalanya. I believe in order to understand. Saya percaya, oleh sebab itu saya mengerti. Nggak usah kebalik-balik tuh. Kalau kebalik jadi runyam, saudara. Saya mengerti dulu baru percaya, nggak usah. Saya percaya dulu. Nanti logika kita baru ngerti. Baru nyusul. Percaya dulu. Nanti Tuhan yang buat mengerti one day. Yes. Ya. Jadi masalah apapun percaya suatu hari pasti Tuhan buat mengerti. Walau keadaan seperti sudah mentok, iman kita harus maju ke depan tuh. Seperti Abraham. Ketika Tuhan minta Ishak dalam hidup Abraham, Abraham nggak ngomel tuh sama Tuhan. Waktu dia mau menghempaskan, ya Abraham nggak ngomong gini tuh. Kalau tahu dari kemarin jangan ngasih, udah ngasih diambil lagi buat apa? Dia nggak ngedumel, saudara. Abraham dengan iman dia lakukan. Dia mau hempaskan pisaunya, saudara. Yang dia pikir cuma satu, aku sudah tua aja Tuhan kasih Ishak. Andaikan ini pisau nuncep, Ishak bangun lagi bisa gak? Bisa. Aku harus bisa punya Ishak 2-3 lagi bisa gak? Bisa juga, saudara. Jadi logikanya ditaruh di belakang, imannya dia lakukan, logikanya bakal ngikut, saudara. Tapi ketika dia mau menghempaskan pisaunya, tangan Tuhan nahan. Tuhan terenyuh loh. Karena engkau sudah percaya penuh, memberikan keseluruhan hatinya, saudara. Pengertiannya memang nyusul, tapi imannya step ahead di depan, saudara. Ya, tiru Abraham. Kalaupun masalahmu hari ini sampai merenggut nyawa, di surga pun Tuhan katakan, aku sediakan tempat tinggal. Aku tunggu di sana, saudara. Surga pun menjadi jaminannya Tuhan. Ya, ayo kita jujur. Kecintaan kita kepada dunia ini menyebabkan kita ini takut mati, takut nggak nyaman, kita takut mikul salib. Ya, kita mau jabatan tinggi, tapi tahu nggak jabatan tinggi itu resiko besar. Terima dong resikonya, saudara. Kalau mau terima resiko besar, kalau nggak mau terima resiko besar, ya jangan ngikutin ambisi besar. Ya, jualan tempe aja, saudara. Ya itu nggak ada. Jualan kerupuk, saudara, nggak ada resikonya. Ya, manusia, saudara, waktu tantangan datang, ya nggak mau. Tapi kalau jabatan datang, uang datang, berkat datang, mangap, saudara. Gimana tuh? Ya, tidak setiap masalah hari ini harus selesainya hari ini. Justru pas kita selesai hari ini, masalah berikutnya datang, saudara. Ya kan? Mata Tuhan melihat jauh ke depan, saudara. Tuhan menunda penyelesaianmu karena Tuhan tahu bukan hari ini, nak. Aku tahu waktunya. Amin. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada satu peristiwa lucu. Pada satu pagi saya ada first flight dari Jakarta menuju Bandar Lampung. First flight penerbangan pertama itu jam 5:10 Garuda ya. Jadi kira-kira 4:30 Setianpan kita sudah harus boarding tuh, masuk ke dalam pesawatnya. Saudara bayangkan 4:15 saya sudah di bangku tunggu, saudara. Tiba-tiba ada tuh orang ngajak saya ngobrol, SKSD pagi-pagi. Bete banget lah, saya juga udah rencana nanti di dalam kapal nanti saya mau tidur. Ya di ruang tunggu saya mau istirahat dulu sebentar, dia diajak ngobrol. Saya nggak tahu maksudnya apa, cuman dia SKSD sekali.
Dan tiba-tiba announcement 4:30 announcement sudah ada, kita mau langsung naik pesawat. Oh, saya senang sekali. Saya berpisah dengan bapak ini, saudara. Ya, saya masuk pesawat penerbangan setengah jam. Ya, saya sudah mendarat lagi di Lampung. Saya tidur nyenyak. Begitu turun, pas saya mau sampai mobil, bapak tadi yang SKSD sama saya jam 4:15 ngejar saya menuju tempat parkiran. Bos, 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 bos. Minta nebeng dong. Saya mau turun di perapatan depan, saudara. Oh, gitu dalam hati saya. Lu pagi-pagi baik sama gua, ya setian ike. Lu SKSD ternyata mau nebeng, tapi sekalian jalan, which is no problem lah. Oke ya, udah. Di dalam mobil, kami duduk di belakang gitu. Saya kan orangnya nggak bisa diem ya. Jadi saya ngajak ngobrol tuh. Dia yang nebeng saya yang ajak ngobrol, saudara. Saya tanya, Bapak kerja di mana? Oh, saya dosen. Oh, saya dosen di satu perguruan A lah, begitu. Oh, iya, ya. Saya bilang sama dia, oh, saya juga punya guru. Saya juga punya teman. eh, Pengajar juga di Universitas A. Bapak itu, ya. Beliau juga seorang pendeta, namanya B lah, begitu. Nah, Bapak A ini, ya, yang bukan orang Kristen, saudara, begitu mendengar saya temannya si B, yang notabene adalah pendeta, gitu ya, lumayan vokal di universitasnya, dia langsung diem, saudara. Jadi dia tahu saya orang Kristen, kemudian dia nebeng, tapi dia yang diem. Dan jarak antara bandara sampai pertigaan itu kurang lebih 15 menit lah. Jadi 10 menit itu dia udah nebeng, dia yang cuekin saya. Karena dia tahu saya umat Nasrani dan saya temen sama si B tadi gitu ya. Dia itu nggak seneng. Padahal sebagian dia yang SD sama saya, dia yang nyerocos-nyerocos gitu ya. Begitu dia tahu saya nggak sefaham sama dia gitu ya, saya berbeda, dia diem, saudara. Kemudian sampai di pertigaan itu, uniknya dia turun. Dia nggak ngomong terima kasih loh. Dia turun, saudara, Bapak A ini. Pintu ditutup dan saya jalan. Saya cuman ketawa banget. Saya cuma bilang, oh strategi gini oke juga ya. Next time kalau saya mau nebeng sama orang dari bandara sampai ke titik itu, saya SKSD. Nanti saya bilang, bos saya mau nebeng, saya turun. Saya hanya menganggap itu sebuah jenaka. Selang 1 bulan, saudara, saya punya restoran di Lampung. Supir saya nelfon, bos, saya nyerempet orang, ibu-ibu. Aduh, gimana? Di gang, oke. Terus bagaimana? Ibu-ibunya ngamuk-ngamuk, bos. Terus saya bawa ke restoran. Oh gitu. Tolong bos bantuin. Oke. Jadi saya sampai ke restoran, ibu itu ngamuk-ngamuk. Bagaimana nih? Waduh, saya bilang, oke Pak, gini aja Bu deh. Saya, ibu kan punya asuransi, nggak apa-apa, premi, kan biasa kalau kita klaim insurance itu harus bayar sampai ceng, 300.000. Jadi ibu punya asuransi, saya bayarkan klaimnya aja ya. Nanti selama diperbaiki, saya pinjemin mobil. Oke. Tunggu dulu, tanya dulu sama suami saya. Waduh, ternyata ibu itu nyamperin saya di luar restoran tuh. Tiba-tiba suaminya keluar, saudara. Udah petangkringan, gitu ya. Toto suaminya tatapan nama saya. Oke. Catat nomor telepon suami saya, kata si ibu. Oke, saya catat. Pas saya catat namanya, oh kok namanya A, saudara. Ini kok nama udah pernah ada di phone book saya. Ternyata, saudara, orang itu adalah orang yang rada nggak tahu malu yang nebeng sama saya bulan lalu, saudara. Suaminya. Makanya begitu dia keluar dari WC, saudara ya menghampiri istrinya, dia ngeliat saya, ntar ngeliat, ntar dia nunduk, ntar ngeliat, ntar nunduk kayak ayam ketelen karet, saudara. Saya cuma bilang, Pak dosen. Kan saya udah ada nomor Bapak. Bapak waktu itu kan ngikut saya dari bandara. Ini Pak supirnya, Bapak yang nyetir kan juga dia. Wah, saudara, dia ngangkat jempol sama saya, saudara. Dia gini.
Saudara, inti dari ceritanya adalah rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Ya, kelanjutan ceritanya ya saya tetap bertanggung jawab. Dia tetap mencoba memeras saya dalam metode yang wah, dia sembrono sekali. Sama mobil masuk ke dalam workshop, tiap hari dia minta dianterin keluar kota oleh supir saya. Supir saya sampai angkat tangan. Aduh, saya kapok deh bos, saya nggak mau lagi teledor. Saya bilang, ini untung aja suaminya udah bekas nebeng kita bulan lalu. Saya cuma mau katakan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Terkadang kita seperti sendiri ya. Ya memang, saudara. Tapi padahal enggak, saudara. Tuhan tidak pernah melepaskan pandangannya untuk Anda dan saya. CCTV-nya itu 24 hours, 7 days a week. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Anda senang, Anda susah sekalipun, Tuhan ada di situ. Anda ingat cerita jejak footprint, ya? Ada laut, ada pantai, ada 4 langkah. Kemudian tiba-tiba langkahnya bukan 4, jadi 2, saudara. Kenapa 2? Tuhan katakan, aku dalam masalah, engkau aku gendong. Bahkan firman Tuhan katakan, sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Saudara, begitu tidak percayanyakah engkau? Begitu takutnyakah engkau hari-hari ini? Seolah Tuhanmu tidak memahami masalah yang kamu hadapi? Seolah Tuhanmu itu tertidur? Sekali-sekali saya mau katakan, enggak saudara. Tuhan hanya sengaja merem. Dia pengen lihat respon Anda dan saya. Masalah kita belum membawa kita pada kematian, bukan? Enggak sampai mati ya. So santai aja. Ayub 3 ayat 25 ngomong seperti ini, saudara. Karena yang ku tahu, karena yang ku takutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang ku cemaskan, itulah yang mendatangi aku. Saudara jangan banyak takut, nanti kejadian loh. Ya, beberapa waktu ini, dalam sebulan ini lucu. 3 kerabat saya, umur 85, 80, 90. Semuanya kena COVID nih, orang tua. Tapi semuanya selamat tuh, ya. Takut gak takut, tapi selamat. Hidup dan mati itu tangan Tuhan, saudara. Nggak usah takut. Kalaupun sampai mati, kaflingnya banyak di surga, saudara. Tapi paling nggak masalah yang kita alami sekarang ini. Nggak sampai merenggut nyawa. Yuk tetap semangat, santai aja. Hadapin bersama Tuhan. Ikut Tuhan mengasihkan, saudara. Ya, haleluya. Jadi sudah lihat gambar ini lagi ya. Gambar perahu, ada Yesus di dalam, saudara. Yesus mau lihat reaksi Anda dan saya. Untuk kita yakin akan kebesarannya Tuhan. Saudara, jangan takut. Tuhan sedang sengaja merem. Dia melihat respon Anda dan saya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, aku mengucap syukur, terima kasih. Dalam tubuh yang ringkih ini, kapal ini mudah karam, tapi Engkau tidur dalam hidup kami. Engkau melihat dengan seksama dan rancangan-Mu sempurna. Maafkan kami ketika kami panik, kami bingung, mata kami jadi buta, kami nggak melihat Engkau. Tuhan, kami sudah mengecap kebaikan-Mu, bahkan kami merasakan kebaikan-Mu. Kami tahu Engkaulah dasar yang teguh. Tuhan, pagi hari ini kami mau bertobat, kami minta ampun. Celikan mata kami, karena kami tahu Engkau ada di sana. The spirit of boldness, the spirit of bounce back. Kami mau bangkit kembali, karena kami tahu Engkau ada dalam kami, dan kami di dalam Engkau, baru kami bisa berbuat apa-apa. Tuhan Yesus, ini kami ya Tuhan. Kami mau berespon baik, karena Engkau hanya sengaja merem. Tapi Engkau melihat perbuatan kami, dan kami bisa membuat Engkau bangga pagi hari ini dengan respon yang baik. Terima kasih Tuhan. Biar segala kehormatan, kemuliaan, kejayaan hanya bagi Tuhan Yesus yang kami sembah dahulu, sekarang, sampai selamanya. In Jesus' mighty name we pray. Sama-sama katakan, amin. Saudara diberkati. Kalau ini berkati katakan amin. Kita akan selesaikan ibadah kita siang hari ini, pagi hari ini atau siang hari ini. Yuk
Saya undang semua kita bisa angkat tangan saudara dimanapun berada. Saya percayalah Tuhan gak terbatas saudara. Amin saudara, saya akan memberkati saudara. Kita akan tutup ibadah kita pagi ini atau siang hari ini. Bapak terima kasih. Kami percaya firman-Mu iya dan amin. Kami percaya firman-Mu itu akan bekerja di dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Dan firman-Mu ini Tuhan akan menjadi Tuhan pedoman atau menjadi sesuatu yang baik buat kami Tuhan. Karena firman-Mu dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan biar Allah sendiri yang memberkati kami semuanya Tuhan. Dan biar apa yang kami lakukan sepanjang minggu ini dibuat oleh Allah berhasil. Bapak terima kasih. Kami berdoa sebentar kalau kami berpisah. Terimalah kasih daripada Bapak dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara dari hari ini sampai dia datang untuk menjemput saudara sebagai mempelainya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Halo guys, hari ini Minggu tanggal berapa sih? 16 Mei kita live stream guys. Gara-gara COVID lagi guys ya. Hewan guys. Lagi syuting guys. Halo San. Halo? Sekarang buat video pengumuman ya? Oke, aku next. Shalom. Kami akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk seminggu ke depan. Ibadah Super Sunday akan diadakan secara online di YouTube kita AFGF Cultural pada pukul 11. Lalu ibadah iKids sementara ditiadakan. Doa pada hari Jumat malam akan diadakan pukul 7.30 secara online di Instagram kita AFGF Cultural. iCare Youth akan diadakan setiap hari Sabtu jam 3 sore secara online via Zoom. Dan juga iCare Moms akan diadakan setiap minggu 3 di Zion Church. Bagi ada perubahan atau tambahan, kami akan menghubungi lewat grup lain. Bagi kalian yang ingin baptis, kalian bisa ikut kelas IC. Bisa menghubungi kami di Instagram kami @ifgf_talkshow. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa menghubungi kami di Instagram kami @ifgf_talkshow. Dan Instagram kami di AFGF Cultural. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Stay safe and God bless you. Bye.